Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya Yusuf Abinayuri kembali bisa hadir menyapa Anda, hadir di ruang dengan Anda yang pasti hanya di Renungan Pagi FRM di Mara FM Tasikmalaya. Hari ini kita akan coba untuk membahas tentang 4 hal ya, 4 hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini. Karena kita berasumsi bahwa dan berkeyakinan bahwa yang akan datang itu adalah bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang sangat mulia, yang agung. Mirip hanya ketika Anda ingin atau akan kedatangan seseorang yang dianggap agung gitu. Katakanlah pejabat, misal ya, wali kota kah misal, kemudian juga gubernur kah, atau bahkan mungkin presiden ingin datang ke rumah Anda secara personal. Atau misalnya ulama besar atau ulama dunia ingin datang ke rumah Anda secara personal, kira-kira bagaimana Anda menyambutnya? Saya yakin Anda akan menyambutnya dengan penuh kebanggaan. Benar nggak? Anda akan menyambutnya dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena Anda berasumsi dan berkeyakinan bahwa yang datang ke rumah Anda itu adalah orang yang sangat mulia, orang yang agung. Nah, hari ini kita akan ditamui gitu ya, akan dikunjungi oleh bulan Ramadan yang kita yakini dari berbagai sumber, dari Al-Quran, dari hadis, dari qaul para ulama, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci, bulan yang sangat mulia, bulan yang agung. Maka kita kemudian punya atensi yang cukup besar karena kita yakin ini adalah bulan yang agung dan mulia. Kita harus mempersiapkan bagaimana kita menyambut kedatangannya. Seperti hanya kita mempersiapkan rumah kita ketika akan kedatangan tamu agung. Begitu maknanya. Nah, di kesempatan yang terbatas ini, kita hanya sampai pukul 6 tepat nanti, kita akan menyampaikan, akan memberikan bahan renungan. Karena ini adalah renungan pagi, ya. Ada 4 poin, 4 hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Pertama adalah persiapan ruhiyah kita, persiapan keimanan kita. Kenapa? Poin pertama adalah keimanan maknanya. Perhatikan ayat yang biasa kita gunakan sebagai ayat kewajiban saum itu adalah dimulai dengan seruan bagi orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat maknanya. Ayat ini, ayat kewajiban saum ini dimulai dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Artinya secara tekstual gitu ya, secara lahiriah redaksi kalimat ini dimaknai bahwa yang akan mampu untuk menjalankan ibadah saum itu orang beriman. Makanya sekali lagi,
Yang akan sanggup untuk menjalankan ibadah saum itu adalah orang beriman. Karena ternyata saum itu bukan hanya menahan diri kita dari lapar, dari haus saja, dari jima saja, tetapi menahan diri kita dari seluruh syahwat yang menggoda kita untuk terjerembab pada dosa dan kemaksiatan. Itu matanya. Jadi poinnya adalah bukan hanya menahan lapar. Karena kan kita sudah sama-sama tahu kalau menahan lapar itu anak kecil bisa meremehnya ya. Bisa. Anak saya usia dulu ya 2 tahun yang lalu itu mulai belajar saumnya 2 tahun yang lalu waktu masih di RA. Itu usia 6 tahun. Qadarullah, Allah takdirkan dari hari pertama saum start belajar saat itu sampai hari terakhir Ramadan full tamat. Makanya ini anak saya 6 tahun bisa. Tahun ke depannya lagi 2019 kemarin saum Qadarullah bisa. Dan hari ini kita azankan juga bisa. Artinya anak kecil bisa kalau hanya menahan lapar, menahan haus. Bisa. Tetapi saum di sini saum yang bukan hanya fisik, tapi saum yang menahan diri kita dari segala syahwat yang menyebabkan kita terjerembab kepada dosa dan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asli saum. Maka yang pertama dipersiapkan itu adalah keimanan kita. Bagaimana kita meningkatkan iman? Ya, para ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik dan turun. Yazidu bit-ta'ah. Iman itu akan naik dengan ketaatan. Wal amalus shalih dan amal saleh. Wa yanqusu bil ma'siyah dan menurun karena maksiat. Maka poin pentingnya adalah agar kita bisa meningkatkan iman kita untuk menyambut Ramadan, maka kita harus menjadi orang yang terbebas dari kemaksiatan, orang yang menghindari kemaksiatan, dan kita fokus, kita semangat, kita kemudian giat dalam amal-amal yang soleh. Maka saat kita sedang taat pada Allah, saat kita sedang jauh dari maksiat pada Allah, saat itu iman kita sedang yazid, sedang naik. Nah, selama proses kita saum, untuk meningkatkan iman kita, ya kita jadikan Ramadan momentum untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikin target-target taat pada Allah, bikin target-target amaliyah Ramadan, amaliyah Quran, tilawah Quran, amaliyah sholat, amaliyah infak dan sebagainya, agar semua yang kita lakukan, kita amalkan tertata dan terarah. Kenapa kita harus mempersiapkan iman? Endingnya sangat jelas kan. Dalam sebuah hadis kan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang saum Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman dan ihtisab, perhitungan. Jadi kalau saya tidak salah, jadi saat kita beribadah, kata Ustadz Eka ini, saat kita sedang beribadah, kita harus ihtisaban, hitung-hitungan. Untung ruginya jelas, begitu maknanya. Jadi bukan hanya bisnis, ya, bukan hanya dagang, usaha atau kerja yang hitung-hitungan. Ibadah pun harus hitung-hitungan, harus jelas. Kata Ustadz Eka begitu. Ternyata dalam hadis dijelaskan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa orang yang saum Ramadan dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu diterjemahkan oleh para ulama dengan penuh pengharapan. Kenapa berharap? Nah, lihat kata dasar ihtisab. Dari kata hasiba yahsibu, artinya menghitung. Ihtisab diasumsikan mengharap dengan penuh perhitungan. Itu pertanyaannya. Jadi kan
Kalau orang nyambut saum itu ada banyak orang ya. Ada orang yang ceria, yang bahagia, Ramadanku rindu. Begitu ke mereka ya, menyambut dengan antusias. Kenapa? Karena paham akan banyak keutamaan, akan banyak kelebihan, akan banyak keberkahan yang bisa dioptimalisasi selama Ramadan. Ada juga orang yang biasa-biasalah nyambutnya. Orang yang biasa-biasa. Karena dia tidak punya target, tidak punya asumsi, dan Ramadan is bulan biasa gitu. Yang ketiga, ada orang yang menyambutnya dengan duka. Bukan sukacita, dengan duka cita, dengan duka lara gitu. Kenapa? Aduh, bakal saum, bakal nahan lapar, bakal lapar-laparan deui salami sabulan. Itu ada orang yang karena asumsinya adalah saum teh hanya nahan lapar saja, hanya berlapar-lapar, hanya berhaus-haus saja. Maka ada orang yang menyambutnya dengan duka cita, dengan duka lara, mohon maaf gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak punya ruh, tidak punya keimanan, tidak punya pengetahuan tentang saum ini. Itu pertama menurut saya, persiapkan iman kita.